ajma'in amma ba'd wa qad qala Allah subhanahu wa ta'ala fi kitabil karim bismillahirrahmanirrahim ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kalian mati kecuali dalam keadaan beragama Islam. Ayat ini hampir Jumat kita dengar di mimbar Jumat. Kalau di tempat ini ada pengumuman yang selalu diulang-ulang tiap pekan, pasti pengumuman itu sangat penting. Ayat ini diulang-ulang tiap Jumat, berarti ayat ini sangat penting. Dan rasa-rasanya ayat ini susah diterima akal. Jangan kamu mati, berarti mati kau yang ngatur. Wih, jangan kau mati ya, berarti mati mau-maumu. Padahal mati, mau atau tidak, tiba saatnya pasti mati. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, caleg mati. Jangan bunuh, belum terpilih kasihan. Orang kaya mati, orang miskin mati, raja-raja mati, rakyat biasa mati, preman mati. Dia cari kok nanti. Semua mati. Berarti yang jadi masalah bukan mati. Yang jadi masalah bagaimana kondisimu mati. Ayat ini seolah-olah Allah ingin sampaikan, Das'ad, Pak Erwin Aksa, hati-hati, kamu mengaku Islam, KTP-mu Islam, tapi belum tentu kau mati dalam keadaan beragama Islam. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan mabuk. Amin. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berjudi. Insya Allah kita tidak akan mati dalam keadaan berzina. Ini amin tidak ada hubungannya sama pilpres ya. Amin. Tapi yang bisa membuat kamu mati dalam keadaan kafir, hubbi aklil haram, suka mengkonsumsi barang haram. Satu di antaranya suka menerima serangan fajar dalam pemilu. Yang ketawa ini saya curiga. Dia tulis di rumahnya siap menerima serangan fajar. 6 suara, 1 suara 500. Ada begitu di sini? Ada. Ada. Jangan juga kau bohongi saya, masa tidak ada. Orang datang, wani piro, ya, bu, pemilu 2024 jangan terima duit politik. Boleh saja kita miskin, tapi jangan jual hak politik. Allah takdirkan kita miskin, rumah kita kecil, tapi jangan kau dihina dengan uang 300.000. Kamu tidak akan kaya dengan menerima 300.000, dan kamu tidak akan miskin dengan menolak 300.000. Tapi yang pasti kamu telah melakukan perbuatan dosa, dan orang yang memakan sorgo tidak bisa dibersihkan darah dagingnya kecuali kata Nabi dengan api neraka. Mau kau api neraka hanya 300.000? Kalau 30 miliar masih mikir Pak. Ini 300.000 satu kali kau warteg habis. Maka saudara, Anda tidak wajib memilih yang menang. Tidak ada kewajiban kita memilih orang menang. Allah cuma mewajibkan pilih orang baik. Masih ingat kisahnya Ibrahim alaihissalam? Dibakar dalam api yang sangat besar. Datanglah seluruh binatang, satu di antaranya burung pipit. Tahu burung pipit? Kecil kan itu burung pipit? Dia datang membawa air di paruhnya. Paruh dia bawa. Bapak Ibu bayangkan betapa kecilnya itu paruhnya burung pipit. Dia datang membawa air, ingin memadamkan api satu lapangan. Diketawai sama cicak. Apa kata cicak? Burung pipit, yang masuk akal dong.
mana bisa kamu mengalahkan api ini? Mana bisa air yang ada di paruhmu bisa memadamkan api? Tidak mungkin. Pekerjaanmu sia-sia. Tapi apa kata burung pipit? Saya tidak mau urus padam atau tidaknya ini api. Yang aku inginkan, Allah tahu saya bersama barisannya Ibrahim alaihissalam. Maka jangan lihat survei, jangan lihat pengamat politik, tapi kau lihat mana calonmu. Kalau calonmu baik, insya Allah kalau kamu bukan nikmati, paling tidak anak cucumu yang akan nikmati nanti. Bapak ibu kita bebas dari penjajahan. Siapa yang nikmati dan berjuang perintis kemerdekaan? Bukan. Siapa yang nikmati? Anak cucunya mereka. Maka 2024 nanti jangan lagi kau jual suaramu. Tolak pemilu dengan uang politik. Bisa? Bisa. 12 orang. Bisa? Bisa. 33. Bisa? Bisa. Betul? Betul. Ya Allah, catat janji mereka. Buat hidupnya susah kalau dia berkhianat. Masih mau kau. Nah, ibu bapak, saudara-saudara sekalian. Wa qala idzan bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kalian kepada Rasulullah dengan sebaik-baik salawat. Suatu kali Nabi melihat ada malaikat lebih 1 juta jari-jarinya. Adik-adik, berapa jari-jarimu, Dek? 10. Cacat dong. Tidak ada jari-jari kakimu. 20. Ini malaikat lebih 1 juta. Nabi kagum dan bertanya kepada Jibril, ya Jibril, malaikat apa itu? Banyak betul jari-jarinya. Jibril menjawab, itu malaikat pencatat air ketika hujan. Pak, ada yang bisa catat air hujan? Pengusaha muda yang paling hebat menghitung uang di sini namanya Pak Erwin Waksa. Pak Erwin ini jago ngitung, Pak. Tapi demi Allah tidak mampu menghitung air hujan. Iya toh? Kenapa? Karena jumlahnya banyak, jatuhnya bareng-bareng dan laju, mana bisa dihitung. Lalu Nabi bertanya, wahai malaikat, apa betul kau mampu mencatat air ketika hujan? Ya, ku catat yang jatuh di gunung, ku catat yang jatuh di laut, ku catat yang jatuh di darat. Tak setetes pun yang tidak aku catat, maka aku sibuk dengan jari-jariku yang banyak ini. Lalu malaikat ini berkata, ya Muhammad, ada satu yang tidak bisa aku hitung. Apa gerangan? Ketika umatmu berkumpul di satu tempat. Umatmu berkumpul di satu tempat, lalu mereka bersalawat bareng-bareng kepadamu. Aku tidak bisa mencatat betapa banyak pahala yang Allah turunkan di tempat itu. Allahu Akbar. Jadi saudaraku, kalau kumpul seperti ini, bersalawatlah. Saya mau ajak bersalawat supaya kalian banyak amalnya pula. Bisa? Bisa? Tapi saya mau dengar mana lebih kencang suaranya emak-emak dengan bapak-bapak. Kita bertanding, bisa Pak? Bisa? Yang merasa jenis kelamin laki-laki diam, kita dengar dulu emak-emak di belakang. Bisa Bu? Bisa. Ayo salawat bareng-bareng. Salatullah ala Toha, salatullah ala Yasin. Nah, nilainya kira-kira 9,3. Oke, sekarang bapak-bapaknya, saya turun, terlalu banyak terbang-terbang di sini. Ya, sambil saya dekat sama jamaah. Ayo bapak-bapak, jangan mempermalukan jenis kelamin kita. Ayo keras-keras, yuk adik-adik. Salatullah salamullah ala Toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala Yasin Habibillah. Nilainya 9,5.
ada dua. Nah, kau diamlah semua, emak bapak diam, kita dengar yang di atas panggung. Iya. Ini Pak Edwin ya kan? Nah, ayo. Salatullah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya, nilainya 9,9. Ada yang protes, kenapa kerja Ustaz? Beliau yang ngundang saya. Ya, beliau yang kasih honor. Kalau sedikit saya kasih nilai, sedikit juga honorku. Masya Allah. Ini Pak Erwin orang Bugis Makassar yang membawa saya datang ke sini. Tidak gampang Pak mengundang das Atlati. Benar. Demi Allah, gak orang nganci Pak 2-3 bulan belum tentu dapat acara. Tapi ini 5 hari yang lalu, Ustaz, tablik akbar. Oke bos. Makanya kalian perlu kenal Pak Erwin. Mana Pak Erwin? Berdiri dulu Pak Erwin. Nah, ini kebanggaan kami orang Bugis Makassar. Kalau Bapak kenal Aksa Mahmud itu iparnya Pak Yusuf Kalla. Adiknya Yusuf Kalla menikah dengan bapaknya Pak Erwin Aksa. Pak Erwin Aksa ini anak mantunya Pak Jenderal Yusuf Manggabarani, mantan Wakapolri Republik Indonesia. Ini dia nih. Dan pernah menjadi ketua umum HIPMI. Hebatnya lagi, dermawan. Biar banyak duitmu, kalau pelit tidak ada gunanya. Mana buktinya? Beliau sponsor acara ini. Hebatnya lagi, saya belum ceramah sudah dapat honor. Masya Allah. Dan Pak Erwin, Pak Bu, saya pernah salah terima amplop. Karena buru-buru saya selesai ceramah, masih ada acara saya. Buru-buru lah, panitia tunggu dulu Pak Ustaz. Dia tarik kantongnya, masuk kantong saya tidak periksa juga. Sampai di atas mobil, ku tarik itu amplop. Pak, susunan acara. Menelpon lah yang panitianya. Mohon maaf Ustaz, kami salah memberi sebelum cepat sebelum saya sampai di rumah. Ayo, salatullah Salamullah ala toha Rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin habibillah. Siapa yang tahu anak pertamanya Nabi? Siapa namanya? Siapa? Hah? Qasim atau Fatimah? Fatimah atau Qasim? Qasim atau Fatimah? Betul. Hah? Berapa anaknya Nabi? Berapa? Dari mana Bapak tahu? Sering nonton YouTube-nya. Inilah gunanya maulid. Kita dengar sejarah Nabi supaya kita bisa contoh. Kenapa Bapak tahu? Dia dengar lagu saya. Anak-anak Nabi ada 7 orang. Baru dia tahu 7 orang. Dia tahu. Laki-laki. Bawa pulang sudah tahu apa dapat hadiah maulid apa. Dia tahu, oh anaknya Nabi 7. Dan pasti lebih banyak yang baru tahu malam ini. Iya toh? 3 laki-laki, 4 perempuan. Pertama Qasim, Abdullah, Ibrahim, Zainab, Ruqayyah, Ummu Kalsum, Fatimah. Nah, baru tahu. Itulah pentingnya maulid. Iya toh? Ya. Lagu bisa kau tahu sejarah Nabi. Jadi acukan lagu-lagu yang tidak ada gunanya. Cikampe kasih kemana ya? Aku capek gara-gara dia. Apa kau dapat itu?
itu beleng-beleng. Putar ke kiri, nona. Putar ke kiri. Apa kenapa putar kiri, kanan. Nanti aku tidak pelajari itu bisa aku tahu. Ya Pak? Ya. Ya. Satu hikmah maulid malam ini kita ingin tahu sejarah Nabi. Karena waktu terbatas, tidak mungkin saya bisa cerita dari dalam rahim sampai ajal menjemput. Satu kisah saja. Ketika Nabi sakit dan di ujung penghidupan beliau sudah dekat dengan sakaratul maut, Nabi datang ke masjid, dipapa oleh Bilal bin Rabah. Dipapa sampai di masjid, Nabi kemudian naik pidato. Saudara-saudara sekalian, bertahun-tahun kita bersama berdakwah, memperjuangkan kalimat la ilaha illallah, tiada Tuhan selain Allah, jangan sembah kecuali Allah. Pasti dalam perjuangan itu, perjalanan dakwah saya, pasti ada yang pernah saya sakiti. Tolong, saya berharap kalau ada di antara kalian yang pernah saya sakiti, hari ini silakan kau balas. Abu Bakar menangis karena dia sadar, oh, Nabi sudah hampir meninggalkan kita. Maka suasana dalam masjid hening, semua sedih. Tiba-tiba dari belakang, tinggi, hitam, besar, dia angkat tangannya. Saya ya Rasul, saya pernah kau sakiti. Kapan? Waktu itu perang. Anda naik onta, saya di sampingnya. Waktu itu kamu cambuk onta, saya kena. Saya tahu kau tidak sengaja, tapi saya sakit dan saat ini saya mau membalas. Seluruh sahabat balik melihat orang hitam ini. Kurang ajar, Nabi lagi sakit, masih mau melakukan pembalasan. Ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya mau cambuk juga, pembalasan. Kata Nabi, baik kalau begitu. Bilal, ambilkan cambuk saya. Bilal datang ke rumahnya dan didapati oleh Fatimah anaknya. Fatimah, Rasulullah memerintahkan saya ngambil cambuk. Mana cambuknya Rasulullah? Untuk apa? Akan ada hukum balas di masjid. Nangis Fatimah, suruh datang ke saya kau cambuk, jangan bapak saya. Tapi kata Bilal, ini perintah Nabi. Ambil cambuk, datang. Ini ya Rasul, kata Bilal. Begitu diserahkan ke Bilal cambuknya, ini orang berkata lagi, ya Rasulullah, waktu Anda cambuk saya tidak pakai baju supaya adil, bukan juga bajumu. Wih, sahabat makin marah. Kurang ajar, tambah kurang ajar ini orang. Tapi Nabi katakan, tenang, hukum harus ditegakkan. Datanglah mendekati Nabi. Begitu dekat dengan Nabi, ditahan sama Abu Bakar Siddiq. Tunggu, kalau kau mau melakukan pembalasan, saya kau cambuk. Sayalah sahabatnya paling dicintai oleh Rasulullah. Sama kalau kau cambuk saya. Nabi berdiri dan berkata, Abu Bakar, saya paham niat baikmu, tapi hukum tidak bisa kau wakili. Salahku, dosaku, kesalahanku tidak bisa kau pikul. Silakan kau maju. Maju ini. Dekat lagi, melangkah, ditahan oleh Umar bin Khattab. Hei, saya kekar di sini. Kalau sakit tanganmu mau mencambuk, saya kecambuk biar sampai mati. Kata Nabi, Umar, niatmu saya tahu, tapi tidak bisa kau wakili dosaku. Duduk Umar. Maju Ali bin Abi Thalib, sepupu sekalinya Nabi. Saya sepupu sekali Nabi. Kalau kau cambuk Nabi, lebih baik kau cambuk saya. Sama kau cambuk saya, dia masih keluarga saya. Kata Nabi, Ali, kau duduk. Duduk Ali bin Abi Thalib. Maju cucu beliau Hasan Hussein. Paman, jangan kau cambuk kakek saya. Kalau kau mau sakiti Nabi, saya yang kau sakiti. Kau cambuk badanku, sama sakitnya ketika kau cambuk Rasulullah Muhammad SAW. Kata Nabi,
anakku, dosaku tidak bisa kau tanggung. Kau duduk. Datang, mendekati Rasul. Ya Rasulullah, saya ingin melakukan pembalasan. Dia dekat-dekat badan Nabi, dia buang cambuknya, Pak. Ukasia namanya ini orang. Dia buang cambuknya ini Ukasia, lalu dia datangi Nabi, dia peluk dadanya Nabi, dia cium dadanya Nabi, dia cium perutnya Nabi sambil menangis. Seluruh sahabat berkata, Ukasia, apa maksudmu? Tadi kau mencambuk Nabi, sekarang kau menangis mencium badan Nabi. Lalu Ukasia berkata, ya Rasulullah, tadi itu cerita saya cuma karang-karang. Itu bikinan saya saja. Saya sengaja. Kenapa? Saya tahu sebentar lagi Nabi meninggalkan kami. Saya ingin sebelum Nabi meninggalkan kami, ingin rasanya kulitku yang hina hitam ini memeluk kulitmu yang mulia. Karena pun kalau saya mati, belum tentu kita satu kamar di akhirat nanti. Belum tentu kita sama di surga. Kalaupun masuk surga, pasti ruangannya beda. Saya ingin kulitku yang hina ini menyentuh kulitmu yang mulia. Allahu Akbar. Lalu Nabi bersabda, saudara-saudara sekalian, kalau kau mau lihat temanku nanti di akhirat, inilah dia, karena cintanya kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya mau tanya saudara-saudaraku, Anda datang di sini karena apa? Mau lihat das atlatik? Apa kelebihannya ini Ustaz Budis? Kecil, pelan-pelan juga itu. Hitam, kecil, pesek, kurus. Apa kelebihannya? Masih lebih gagah Pak Erwin. Banyak duitnya. Memang Pak Erwin gagah, tapi saya penuh pesona. Mana buktinya? Kau semua foto sama saya toh? Nah, apa hikmah dari kisah ini? Kalau Bapak datang langkahkan kaki ke sini karena rindu kepada Rasulullah, insya Allah kita akan bersama nanti di akhirat bersama Rasulullah. Hikmah kedua, mencintai Rasulullah tentu bukan dengan dicambuk. Kau cambuk saya? Saya cinta kepada Nabi, kau cambuk saya? Bukan. Lalu bagaimana kalau cinta kepada Nabi? Satu, kalian cinta kepada Nabi, banyak-banyak menyebut namanya. Coba lihat kalau ada orang dicinta, Pak. Masih ingat bapak-bapak waktu jatuh cinta? Mana yang muka-muka sakaratul maut ini? Namanya? Pak Dewan. Pak Dewan pasti masih ingat waktu jatuh cinta dulu. Atau masih sering jatuh cinta sekarang? Jujur saja, saya pun masih sering jatuh cinta, Pak. Waduh, saya suka makhluk halus, Pak. Apalagi kalau cewek putih bening, kelihatan pahanya, Masya Allah. Makhluk halus. Dilihat dosa, tidak dilihat barang bagus. Wajar. Bapak masih ingat waktu jatuh cinta? Atau Bapak tidak pernah jatuh cinta? Coba lihat kalau ada orang jatuh cinta, adik-adikku kepala kaum milenial. Kalau ada orang disenang, jangankan ketemu mukanya, dengar saja namanya kita sudah bergetar perasaan kita. Iya toh? Iya. Iya. Kalau kalian cinta kepada Nabi, sebut namanya Nabi. Bagaimana cara sebutnya namanya Nabi? Bukan dengan selalu berkata nama Muhammad tidak, tapi gimana caranya? Bersolawat. Allah perintah puasa, Allah tidak puasa. Allah perintah haji, Allah tidak menunaikan ibadah haji. Allah perintah sholat, Allah tidak ikut sholat. Tapi ketika Allah perintah bersalawat, dengar firman Allah, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Allah dan para malaikatnya bersalawat kepada Rasulullah Muhammad SAW. Maka kata Allah, bersalawatlah kalian dengan sebaik-baik salawat. Sebagai penghormatan kita, apalagi kita tradisi Nahdlatul Ulama, coba lihat ketika Habsyi tadi, begitu bersalawat kita mulai berdiri. Kenapa? Bentuk penghormatan kita kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pak, mau punya anak soleh?
Selalu salawati anak. Ya, baru bangun salawati. Bangun nak sholat, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Usap kepalanya bersalawat. Ibu-ibu, Bu, mau suamimu setia, salawati. Kalau dia tidur, kau salawati dia. Allahumma shalli. Allahumma shalli. Dia timbang, kenapa? Supaya saya makin sayang kepadamu, Bang. Adik-adik remaja, ada perempuan kau senang, kecil buat Allah taklukkan hatinya. Gimana caranya? Bayangkan wajahnya, salawati sebanyak-banyaknya. Biar Allah yang taklukkan hatinya. Kemarin kau dihina, hari ini kau ketemu. Dia kemudian berkata, Bang, kok saya rindu ya semalam. Ternyata berkahnya salawatmu tadi malam. Jangan juga kau salawati istrinya orang. Mentang-mentang kau suka istri tetangga, kau salawati di mana kamarnya dia. Allah, tidak boleh bos. Yang boleh kau ambil itu kalau bertetangga. Kalau tetanggamu tanam pohon, lalu ranting dan dahannya menyeberang ke pagarmu, maka yang menyeberang itu menurut syariat Islam halal, kamu yang punya. Kalau dahan rantingnya menyeberang pohon. Ada yang bertanya, bagaimana kalau istrinya tetangga menyeberang pagar? Itu lain ceritanya itu. Ya, sebut namanya Nabi. Kalau kalian cinta kepada Nabi, Pak, kalau saya cerita sejarah perjalanan hidup saya tentang hebatnya salawat, mungkin makan waktu 3-4 jam. Banyak sejarah hidup saya yang bisa saya raih apa yang saya minta karena salawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya sahabat dengan Pak Erwin. Contoh, ada anak saya nakal, selalu dia ganggu kendaraannya Pak Erwin. Di kompleksnya Pak Erwin dia selalu bikin gaduh. Tiba-tiba saya wafat. Nggak usah, dia raja itu kucing, itu makhluk Tuhan juga, tidak apa-apa ya. Dia raja, dia lewat-lewat. Ya, siapa tahu dia mata-mata. Ya kan? Nah, ketika saya wafat, datanglah anak saya minta tolong sama Pak Erwin Aksa. Pak Erwin, saya membayar, kasihan. Bolehkah Bapak bayarkan saya punya pembayaran sekolah? Pak Erwin ingat, wah ini anak bikin repot saya di kompleks. Mobil saya dicoret, rumah saya dilempari. Gak mungkin dalam hatinya Pak Erwin saya bantu kamu. Wah, kau selama ini menjadi sampah masyarakat. Tiba-tiba datang istrinya Pak Erwin. Pak, Bang, jangan kau lihat itu anak. Memang dia nakal suka ganggu kita. Tapi siapa bapaknya? Dasar Latif. Baik kan bapaknya? Oh iya ya, teman saya itu. Oh iya, akhirnya apa? Dikabulkan permintaannya ini anak. Bukan karena melihat anaknya, tapi dia melihat bapaknya. Begitu juga kita. Kalau Allah lihat dosa dan kesalahan kita, rasa-rasanya Allah tidak akan mengabulkan doa kita. Tapi karena kita sebut orang dicintai Allah, kekasih Allah, sampai dalam hadits qudsi Allah jelaskan, andai bukan karena engkau Muhammad, saya tidak ciptakan dunia dan isinya. Begitu cintanya Allah kepada Nabi. Maka ketika Bapak berdoa, salah satu sebabnya cepat doamu dikabulkan karena bersalawat kepada Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak punya hajat, orang tua dulu kita mengajarkan salawati saja nak, salawati. Terakhir pengalaman saya Pak, ada pameran mobil mewah di Jakarta, sini, showroom pameran mobil. Saya diundang, pergilah saya lihatnya itu mobil mewah betul. Mewah betul, enak sekali dipakai ceramah ini. Wah, kalau ini dipakai ceramah enak betul. Saya dekati itu mobil, saya pegang, lalu saya berselawat. Saya keliling sambil saya berselawat. Ini kisah nyata. Saya salawat itu mobil, saya pegang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad, Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad.
Mudah-mudahan saya bisa pakai pergi berdakwah. Belum sebulan Pak, tidak sampai sebulan, ada orang kaya ngajak saya pergi umroh, pakai private jet, pesawat pribadi. Masya Allah. Sampai saya di hotel, Allahu Akbar. Saya sudah mau masuk kamar, ada kawan saya yang punya travel. Ya saya pakai travelnya, dia bilang, Ustaz kita ngopi dulu. Tidak Tuhan, saya capek sekali, saya merehat. Ngopilah dulu sebentar. Turunlah saya ngopi. Bayangkan, Allah panggil rezeki saya. Oh sini, ngopi dulu. Saya bilang saya capek. Sini aja sebentar, 5 menit aja. Begitu saya masuk restoran, tiba-tiba itu orang kaya yang pemilik banyak mobil yang mewah dia jual. Dia lihat saya, dia bilang, ini Ustaz Makassar, Ustaz Beleng-Beleng. Kalau Makassar dilempar, kau bilang saya Ustaz Beleng-Beleng. Ustaz Beleng-Beleng ya. Ternyata dia bilang, hampir tiap malam istri saya dengar ceramahnya Pak Ustaz. Gara-gara ceramahnya Pak Ustaz, istri saya sekarang kurang ngomel. Karena ada ceramahnya Pak Ustaz mendorong istrinya masuk ke sumur. Wah, dia senang ceramah saya. Pak, saya duduk sama-sama. Tidak sampai 5 menit, saya kenalan itu orang baru pertama saya kenal di Makkah. Dia bilang sama saya, Ustaz, minta KTP-mu. Untuk apa Tuhan izin? Saya mau kirimkan kamu mobil. Saya kasih KTP saya. Dia telepon pengusaha mobil Mercy di Jakarta. Kirimkan mobil Ustaz Das'ad Latif di Makassar. Dia bilang dulu, mobilmu apa kau pakai selama ini? Sudah tua Pak. Ganti itu. Ganti. Saya kirim. Alhamdulillah tidak sampai sebulan sudah ada di Makassar itu mobil. Kalau Allah mau. Maka jangan pernah khawatir. Selama kau selalu sebut nama-nama kekasih Allah, Allah pasti cinta sama kamu. Maka bersalawat dengan catatan salawat yang bagus. Jangan salawat sambil berokok. Beleng-beleng. Jangan salawat sambil pegang domi. Bu, kalau ada utangmu tidak lunas-lunas, salawati yang punya uang. Betul kau tidak bayar, tapi dia tidak marah-marah. Iya toh? Kan yang repot kalau sudah tidak dibayar, marah-marah pula kita. Dia ancam lagi. Pokoknya 5 hari yang akan datang keluar kau dari sini. Tapi kalau kau salawati, lembut hatinya. Oke, kalau begitu tunda saja pembayarannya sampai kau mampu. Siapa yang tak lupakan hatinya? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat. Yang kedua, kalau kalian cinta kepada Rasulullah, yang kedua adalah pelihara warisannya Nabi. Apa warisannya Nabi? Istana? Bukan. Apa warisannya Nabi? Mobil mewah? Bukan. Harta? Bukan. Kebun? Bukan. Warisannya Nabi ulama. Al-ulama'u warisatul anbiya. Sayangi ulama. Bapak saya tanya, tolong jawab dengan jujur. Bapak tahu halal haram dari mana? Gubernur. Dia aja tidak tahu wudhu. Nah, Bapak Ibu tahu rukun-rukun sholat dari mana? Presiden. Dari mana? Ulama. Maka cintai ulama kalian. Sayangi ulama kalian. Bukan karena dasarnya, tapi kalian tahu halal haram, kalian tahu benar salah dari ilmunya dasar latih, dan memiliki ilmu itu tidak gampang. Anggaplah Bapak punya duit. Bapak, saya mau ceramah begini Pak, ada beberapa dulu buku yang saya baca. Anggaplah Bapak punya uang beli buku. Apa Bapak punya waktu untuk baca? Anggaplah Bapak punya waktu untuk baca. Apa Bapak paham? Siapa tahu lain dimaksud, lain yang Bapak laksanakan. Iya kan? Orang Jepang banyak bekerja, kurang bicara. Orang Amerika
banyak bicara, kurang bekerja. Orang Indonesia, lain dia bicara, lain dia kerja. Maka hormati ulama. Minimal kalau kau undang, muliakan dia. Ini kadang-kadang kita lebih hormat sama artis kalau undang artis daripada ulama. Kalau artis dia undang, wah, kasih mobil Mercy, kasih mobil mewah, kawal polisi, kawal tentara, kasih hotel bintang 5, naik pesawat, kasih bisnis kelas. Padahal itu artis cuma datang bawa alamat palsu. Ayo ting-ting dong. Kelihatan dadanya, kelihatan pahanya. Dia joget di depanmu. Kelihatan paha. Tidak juga dia kasih pegang kita, Pak. Cuma kasih dia saja. Pak Haji di depan begini. Kau kasih uang 100 juta, 50 juta. Ternyata uang itu dia pakai berzina. Ternyata uang itu dia